Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Yang saya hormati ahli bait. Ini ahli bait. Nah, sering kesana ini. Yang saya banggakan ibu-ibu jamaah pengajian yang semangat. Ini kan mengantuk ini ya kan. Nah, ini bawa tidur ini. Kalau tak ada yang menyemangatkan tak bisa lah ini. Nah, jadi yang datang-datang ini ibarat final ya kan. Ini udah final lah ini. Semuanya gugur. Jadi pada sore hari yang berbahagia ini kemarin kita itu tentang wudhu ya kan. Jadi kita seling-seling. Oke. Hari ini saya bawa kitab namanya Mau'izatul Mukminin. Di sini saya mau membacakan tentang Kitabu Asroris Sholati wa Muhimmatuha. Bahasa Arab ini memang kitab rahasia sholat dan keperluannya. Kenapa penting kali kita sholat? Apa rahasia sholat? Kata kitab nih, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau tidak kita laksanakan, tak adalah pondasi agama dalam apa kita masuk. Waalaikumsalam. Bak bontot juga ya Bu. Ini kayaknya yang tak bak bontot saya ini. Waalaikumsalam, masuk Bu. Nah itu paten masuk. Toko pamer baju baru tak ya akan pamer rajin bawa. Jadi katanya Bu, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Kita nak menengok di dalam diri kita ini agamanya bertiang apa tidak? Kuat apa tidak? Tiang tuh Bu, kalau zaman dahulu, kalau sekarang tiang tuh pondasi ya kan. Dinding itu ya ada tiang tulangnya itu kan Bu. Nah, dicor, dikasih batu segala macam. Kalau tidak kita cor bawah, kita letakkan aja apa? Batu bata. Rapuh. Kalau kita cor aja bawah, di atasnya tidak kita cor. Asal gempa, runtuh rumahku. Gitu takut awak kan? Kenapa? Karena tak ada pondasinya. Tak ada tiangnya. Jadi dalam diri kita ini kuat apa tidak agama ini melekat? Nah, kalau sholat dia, insya Allah agamanya kuat. Takut kita ini zaman ini kan banyak kan Bu. Di Aceh itu gempa, meninggal ya kan Bu. Jadi kalau udah seperti itu mereka dapat musibah yang mereka harapkan uluran tangan, bantuan. Kita tengok di HP itu, di Facebook, di TV. Kita datang mau apa Bu? Tak perlu duit katanya. Nasi, sembako. Sembako. Artinya lapar betul. Jadi kenapa saya hubungkan ke situ? Bahwa kita tengok di Jawa tuh ada yang imannya dibayar dengan sekotak Indomie. Itu kan Bu? Dibayar dengan minyak goreng. Imannya. Kenapa? Karena imannya tadi tak kuat, tak ada fondasinya. Jadi kenapa? Karena dia miskin kali. Yalah, kelaparan, dibayar pun imannya dengan Indomie dia mau. Tapi kita harus tahu siapa yang bisa merubah kita itu menjadi orang yang sangat lapar. Allah Ta'ala. Kenapa dia merubahnya? Mungkin itulah permintaan diri kita ini.
Kenapa permintaan kita begitu? Tidak kita laksanakan ibadah itu dengan baik. Datanglah sesuatu yang menggoda kita. Oh, datang kemiskinan yang terlalu gitu kan, Bu. Semua itu dibentuk oleh Allah Ta'ala karena keinginan kita tadi. Malas saja kita melaksanakan agama tuh. Datang goncangan kepada kita. Maaf cerita. Di daerah kami juga ada tuh jauh. Seseorang muda dia belajar. Mamanya haji, ayahnya haji. Tiba-tiba anaknya cantik pula nikah sama orang non-muslim. Bawanya masuk Kristen. Kenapa? Imannya tak kuat. Iya. Kenapa bisa iman tak kuat? Allah pula membuat imannya tak kuat. Pinta di hati dia nih. Pinta tuh maksudnya kelakuan dia tuh sehingga bisa takdir dia seperti itu. Udah. Jadi sholat tuh adalah tiang agama. Kita kuatkanlah pondasi kita. Pondasinya kalau buat rumah pondasi yang berapa senti. Nah, gitu kan, Bu? Berapa semennya harus kuat, berapa banding berapa. Oh, tak usahlah kuat-kuat kali yang segini-gini aja lah, gitu kan. Tiba-tiba banjir. Cuman gundah, Wak. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Jadi cemano dibagus-baguskanlah sholat tuh. Baguskan rukuknya, baguskan sujudnya. Kalau kita sholat, apalah arti yang aku cakapkan dalam sholat nih? Boleh dibuka buku terjemah tuh. Alhamdulillah tuh apa artinya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat bacaan ayat Al-Quran tuh kita tahu ini maksudnya. Kenapa belajar kali itu? Sholat aja udah? Bukan. Aku mau menguatkan pondasi agama di dalam diriku. Nah, jadi makanya kita betul-betulkan sholat tuh. Udah, jadi katanya as-sholatu imanuddin. Sholat tuh tiang agama. Wa isamul yakin, dan penjaga keyakinan. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang mengganggu seperti yang saya ceritakan tadi. Goyang iman kita. Goyang. Tak yakin. Goyang. Dapat musibah sama kita. Iya Allah sayang sama aku nih. Kata kita ya kan. Mengapa begini kali? Mengutuk-ngutuk di hati awak tuh. Kenapa? Karena kurang yakin. Kurang yakin kita dengan Allah. Itu takdir Allah. Nah, itu sulit tuh, Bu. Meyakinkan hati. Siapa yang bisa menjaga keyakinan itu? Orang yang membetulkan sholat. Jadi sholat tuh tiang agama. Kedua, menjaga keyakinan. Masuk, Bu. Menjaga keyakinan. Yang ketiga, wasayyidul qurabat. Kerabat, teman dekat. Sholat tuh teman dekat kita. Kapan? Di dunia ya. Di akhirat nanti udah masuk kubur. Udahlah masuk kubur. Kita tuh udah meninggal. Seolah-olah kita mimpi. Udah masuk kubur, barulah terbangun. Macam orang bangun tidur. Di mana aku nih? Tengok gelap semua. Barulah dirabanya kain. Dirabanya kain kapan? Oh, udah tak ada pinggir kainku lagi. Udah meninggal aku rupanya. Itulah. Jadi orang yang meninggal dalam kubur itu seperti orang bangun dari mimpi. Macam orang bangun dari tidur. Jadi apa yang terlihat di situ? Tengok ada teman atau tidak? Siapa temannya? Teman yang utama sholat. Ini aku ada, ini aku betul sholat. Nah, itulah yang menemani awak. Ketika ditanya nanti, ma rabbuka, kata malaikat mungkar nakir datang. Siapa Tuhanmu? Awak tak bisa berjawab. Mulut kan terkunci. Tak bisa berjawab. Tak bisa. Kalau adalah sholat tadi dia yang paling dulu. Puasa ada. Tapi yang paling nomor satu itu sholat. Itulah katanya teman dekat. Kalau tidak kita bagus-baguskan sholat kita, teman dekatnya pun tak bagus juga lah. Mungkin kerdil teman awak nanti ya kan, Bu? Mungkin kurus, mungkin pincang kakinya sebelah. Kenapa? Karena sholatnya tidak dibaguskan. Nah, yang ketiga, teman dekat.
Terus wa gharratut ta'at, mendorong ketaatan. Ya. Masuk. Kita ini mau menolong orang. Adalah duit kita mau dikeluarkan. Kadang malas. 100.000 berat betul. Beli beras sekian kata awak kan. Usahlah 100.000, 50.000. Berat betul kata kita. Tapi kalau kita sholatnya betul sholat tuh disempurnakan. Insya Allah terdorong tuh. Tak apa-apalah. Tak apa-apa. Datang orang, ada pokok pisang awak ya kan. Rupanya entah laparnya orang itu. Ditobangnya. Tengok entah siapa yang mencurinya, tak tahu awak, dia terpotong. Awak pun kocak pinggang awak gitu kan. Siapa lah pisang begini segala macam. Kenapa? Karena susah mau taat itu. Padahal udahlah, aku di rumah beras ada, gula ada, gas ada, telur ada, saus ada ya kan. Ada, udahlah diambil orang pisang, apa salahnya. Tapi kalau dia tak sholat tadi, berapa ini pisang? Sekian. Kenapa? Karena tak ada mendorongnya untuk taat kepada Allah. Tak mungkin diambil orang tuh. Kalau tidak dia butuh. Kecuali satu kebun pula ya kan. Rupanya dia mau makan. Sadar kita tadi. Kalau selalu baru kita berpikir. Kalau mencuri tadi. Tapi tiba-tiba gini Bu. Sekali cuma Sesekali tak apalah. Dah. Yang kedua, Yang kedua, diambilnya itu kita tengoklah. Lapar betul. Rupanya tak ada betul nasinya. Anak yatim. Diambilnya tiap hari Bu. Kalau tak ada pisang ibu tuh tadi, tak makanlah dia. Kalau tak ada pisang ibu tuh tadi, tak makanlah dia. Tiap hari. Kalau tak ada pisang. Tapi kalau dia pula orang, udahlah banyak duitnya, pura-pura dia ya kan. Itu dah namanya mencuri lah namanya itu. Bukan hak dia lagi. Ngapa anak yatim tuh dibiarkan? Iya, karena anak yatim tuh tanggung jawab kita bersama. Ada pula orang tua udah jompo, tak bisa makan segala macam. Diambilnya pisang awak. Kalau mati dia, tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Fakir miskin. Setiap hari diambilnya Bu. Iya, harta kalian kan banyak lagi, entah berapa. Kecuali merugikan betul. Awak itulah besok mau beli beras ketawa ya kan. Itu perlu diperjuangkan. Bu, kalau harta kami di ladang dicuri orang, cari pelakunya. Kalau udah tak dapat lagi, ya Allah, aku sedekahkan ya Allah. Dapat, tapi jangan dibiarkan dulu, cari dulu siapa pelakunya. Tiba-tiba dapat. Awak berpikirlah. Awak mau mengadukan dia, melarang dia, atau mensedekahkan. Tengok keadaannya tuh tadi pula. Tahu-tahu memang mau mencuri, duitnya lain banyak. Itu hak kita. Hak kita itu. Datang pula dimakan oleh burung. Padi awak di ladang ya kan. Awak usir burung tuh. Tapi udah awak usir-usir, dimakannya juga lagi. Tak bisa diusir-usir. Niatkan sedekah. Dapat pahala. Kenapa? Supaya apa yang kita terbuang dari harta itu tidak sia-sia. Udah. Jadi sholat tadi 1 tiang agama. 2 penjaga keyakinan. 3 teman dekat. Terutama di dalam kubur. Yang keempat, mendorong kita untuk taat. Yang kelima, mendorong kita untuk taat. Dah 4. Itulah pentingnya kita sholat. Kalau kita tidak sholat, yang 4 ni tak dapat. Tiang agama awak tak ada. Kemudian menjaga keyakinan awak tidak ada. Kemudian teman di dalam kubur tidak ada. Pendorong ketaatan tidak ada. Itulah pentingnya sholat. Kemudian sebelum kita sholat, kemarin udah kita bahas wudhu kan Bu, baru kewajibannya, nanti kita sambung, kita selang-seling. Udahlah kita berwudhu. Apalagi sebelum sholat tuh,
fadilatul azan. Keutamaan azan. Pernah kita dengar azan, Bu? Sini masjid dekat ya kan, Bu? Nah, kadang-kadang ada kampung tak kedengaran azan. Udah azan tak kedengaran, jauh gitu kan. Oh, mikrofon orang tuh ke dalam. Ada pula sekarang mikrofon ke dalam. Dulu ada zaman dulu kan, beberapa tahun yang lalu. Umat Islam sholat Jumat, mic-nya tak boleh keluar. Ada sini, Bu? Ada itu kan? Nah, jangan keluar, nanti terganggu orang lain. Nah, ada undang-undangnya kemarin tuh, ada selebaran itu. Nah, tak boleh kan? Nah, takut pula beragama jadinya. Jadi ada orang takut. Ada pula orang bercakap, kan Islam semua kita sini. Mana ada kita mengganggu orang lain. Tapi tetap takut orang. Jadi azan tadi, apa keutamaan azan tuh? Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ini yang kita dengar. La yasma'u nida al-muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi kata kitab ini mengatakan Rasul pernah bersabda begini, katanya. Tidaklah seseorang yang mendengar azan, jin atau manusia atau siapapun atau binatang, jin, manusia atau ada makhluk lain, kecuali dia akan menyaksikan nanti pada hari kiamat. Jadi azan tuh yang kita dengar tuh kita jawab. Udah itu nanti di hari kiamat azan tuh datang sama kita. Hari kiamat tuh kan tidak ada seseorang pun teman kita, tidak ada. Tidak ada siapapun membantu kita. Tak ada sikit pun harta kita. Contohlah orang yang kebanjiran tuh, rumah tak ada semua, tak ada, sunyi sendiri. Apa nak pinta? Oh, datang orang hantar nasi bungkus. Nah, nasi katanya. Ada lilin, lilin. Senang betul hatinya. Oh, alhamdulillah dapat makan. Rupanya udah 4 hari tak makan. Jadi kita sudah akhirat bukan 4 hari lagi tak makan. Beribu-ribu tahun awak entah kelaparan, entah apa keadaan awak di sana. Tiba-tiba datanglah azan yang kita jawab tadi. Ini aku. Nah, jadi azan tuh kita dengar dan kita jawab. Kita dengar dan kita jawab. Kenapa? Supaya datang dia nanti di hari akhirat. Azan yang kita jawab tuh. Cemana menjawabnya itu? Ibu-ibu udah tahu juga ini, tapi saya mau membacakan. Katanya, zalika mahbubun. Menjawabnya itu sunnah. Menjawab azan itu sunnah. Kadang-kadang ketika azan TV hidup. Ketika azan HP hidup. Ketika azan kita sedang ada tamu. Ketika azan awak sedang main karaoke. Nah, itu yang salahnya itu kan, Bu. Nah, jadi kalau udah waktu azan matikanlah. Saya tuh kalau mengajar udah azan berhenti. Kadang tidak saya berhenti, murid lah, Bu azan katanya. Malu pula saya kan, Bu. Dia pula mengingatkan saya. Kenapa kita jawab azan tuh penting betul. Karena dia nanti datang di hari akhirat. Apa jawabannya kata dia? Fakulu, jawablah, mislu, seumpama ma yaqulul muazzin, seperti apa yang dikatakan orang azan tuh. Apa kata azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawablah seperti yang dia katakan. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawablah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jawaban azan tuh apa yang diungkapkan oleh tukang azan, itulah yang kita jawab. Katanya, illa, kecuali, ada kecualinya. Fil hayya alataini, pada 2 hayya ala. Ada kan? Hayya ala sholah, hayya alal falah. Ada 2 kali itu kan, Bu? Kalau hayya ada hayya alasnya ini, lain jawabannya.
Kata dia, kalau muazin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, fa innahu yaqulu, maka jawablah fihima pada keduanya, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, itulah jawabannya. Selain itu, apa yang diungkapkan muazin oleh tukang azan itulah yang awak sebut. Kalau hayya 'ala, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada pula qomat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, kata tukang qomat. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Udah. Ketika itu subuh ada yang ganjil sedikit. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Awak jawablah. Sodakta wa barorta. Itu jawabannya. Sodakta wa barorta. Apa arti sodakta wa barorta? Betul lah engkau, baiklah yang kau ucapkan. Nah, jadi kalau udah kita jawab kita sedang berselimut nih, jangan tarik selimut lagi karena udah betul kan, ya kan? Sholat lebih baik daripada tidur. Betul. Awak tidur juga lagi, ya kan? Nah, jadi itu mendorong kita supaya bangun sholat subuh. Jadi jawaban dalam azan tadi, satu, jawablah seperti apa yang disebutkan tukang azan. Yang kedua, kecuali pada dua hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya apa tadi, Bu? La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba qomat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jawabnya, Bu? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Tiba-tiba orang subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya, Bu? Sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta. Untuk apa dijawab itu? Apa jawabnya tadi, Bu? Untuk apa? Supaya di hari kiamat jawaban yang kita jawab tadi datang menghampiri kita. Ini akunya. Nah, udah sedikit lagi aja, Bu. Fadilatul maktubah. Keutamaan menepati waktu. Waktu apa nih? Waktu sholat. Kami udah sholat, Bu, udah. Tapi dalam waktu apa tidak? Tepat waktu apa tidak? Kalau sekolah anak-anak tak tepat waktu, tak bisa masuk. Berdiri, ya kan? Kalau sholat tak tepat waktu, macam mana? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala nih dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu atas orang beriman. Itu beriman kan, ya? Waktunya sudah dicatat, sudah ditentukan. Sholat kita ini udah ditentukan, tidak kita asal-asal aja, ya kan? Udah ditentukan waktunya, udah ditentukan. Udah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsi, sholat yang 5 waktu tuh, wal jum'ati, dan sholat Jumat, ilal Jum'ah, kafaratun, itu adalah menebus kesalahan. Iya, lanjut. Menebus kesalahan. Apa kesalahan, Bu? Kita udah tidur malam, kadang-kadang tidur tuh menghayal awak, ya kan? Sepolan tuh begini, mengutuk belah hati awak, ya kan? Nah, berdosa. Jadi kapan kita tebus kesalahan tuh? Bangun subuh, sholat subuh. Itu menebus kesalahan tadi.
Kemudian udahlah bangun tidur awak, udahlah pagi, masak lawak segala macam, pergi belanja ke kedai, tengok orang tuh. Sepolan tuh awak ceritakan pula sama orang lain ya kan, mengutuk-ngutuk hati awak, udah berdosa. Kapan menebusnya tuh? Bangkit sholat zuhur, cepat laksanakan supaya dosa tadi itu tertebus. Udah pergi lawak undangan ke rumah orang ya kan. Nah, bekawan nak bercakap lah, tadi gulainya tak ada rasanya kata awak kan. Ada hasilnya itu pedas sekali. Cucunya pedas sekali, tak ngasih aku makan itu katanya kan. Undangan apa nak ambil amplop aja kata awak ya kan. Masya Allah. Dosa tuh, dosa. Cepat sholat asar, jangan lama-lama biar tertebus. Tapi kalau banyak kali pula dosanya, sholat cuma sekali tak tertebus lah. Kalau ada yang sikit-sikit tertebus lah oleh sholat tadi. Jadi sholat tuh penebus dosa. Udah pulang lawak ke rumah, tengok suami awak lama pula pulang ya kan. Sudah pulang nonton TV pula dia tadi. Kata awak, bukan mau dia menolong cuci piring segala macam, awak udah kesana kesini kata awak ya kan. Dosa tuh dosa. Jadi cemana lah kami ini sama suami sering berkelahi, dosa. Jadi cemana caranya? Minta maaf yuk bang, minta maaf aku salah yuk. Gitu, minta maaf. Insya Allah suami itu dimaafkan ya awak. Tapi kalau kita tidak minta maaf, tersimpan di hatinya itu, beku. Disimpannya tapi beku. Tapi kalau kita minta maaf lama-lama cair dia. Kan dilunakkan hatinya kan Bu. Jadi setelah itu maghrib sholat cepat. Jangan lama-lama. Kenapa? Udah berdosa tadi. Udah minta maaf aku sama suami. Iya, tapi itu kan Allah melarang. Sama Allah wah, minta maaf, sholat segera. Itu. Begitu juga dengan sholat isya dan subuh. Banyak dosa-dosa kita nih Bu. Kadang-kadang sholat isya tuh udah tertidur awak mengantuk ya kan. Udah sholat belum ketawa. Sebentar lagi lah, namanya sedang tidur. Sebentar lagi. Kalau kita ini tidur belum sholat, kan terpikir-pikir otak nih kan. Tak tentu tidur awak, tak nyaman. Sholat nih belum sholat lewat. Lama-lama jam 5 lewat. Sholat lama lagi ya kan. Makanya cepat-cepat laksanakan sholat tuh dalam waktunya. Waktu sholat tuh terbagi 3. Aku sholat Bu zuhur jam 2 sah. Aku sholat Bu zuhur jam 3 sah. Aku sholat zuhur jam setengah 1 sah. Terbagi 3. Waktu itu dibagilah 3. Zuhur setengah 1 sampai setengah 4. Dibagi 3. Waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Aku sholat di waktu awal Bu. Iya. Pahala wajib dapat, pahala sunnah dapat. Aku sholat di waktu tengah Bu, pahala wajib dapat. Aku sholat di waktu terakhir Bu, pahala sholatnya dapat, dosa melambatkan waktu dapat. Jadi kata orang, kenapa kau lambat-lambat sholat? Berdosa kau. Iya memang berdosa. Tak jadilah aku sholat. Dua dosanya. Dua dosanya. Dosa tak sholat dan dosa melewatkan waktu. Jadi kalau ada orang bilang sholat udah habis waktunya berdosa, waktu haram nih. Ada waktu haram tuh, waktu terakhir tuh waktu haram. Waktunya haram. Sholatnya tetap wajib. Laksanakan saja. Biar kewajiban lepas, jangan banyak kali dosanya. Kalau tidak laksana, tunggu waktu haram nih, tinggalkan. Meninggalkan sholat namanya kafaro jiharo. Dapat dihitung kita orang kafir. Kenapa? Karena perbedaan Islam dengan tak Islam itu sholat. Kalau bersedekah, orang Cina tuh banyak sedekah. Orang Kristen tuh bersedekah dia. Sedekah. Ini saya mendata tanah wakaf masjid. Ternyata banyak betul tanah wakaf itu tanah orang Kristen. Saya tengok yang data Islam entah berapa. Selebihnya tanah wakaf orang Kristen. Arti punya dia. Kenapa seperti itu? Berarti orang itu beribadah. Beribadah dia. Cuma ibadahnya itu tak tepat ya kan Bu? Udah. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tak ada yang ingin bertanya.
Merepet sama anak saya ke sini pula jaraknya, salah pula ini Bu. Rame di belakang, saya pikir tak nampak. Jadi anak tuh wajib apa? Wajib mendidik anak. Jadi mendidik itu bagaimana caranya? Pertama diajak dia. Apa mau kita buat? Oh, supaya dia sholat, ajaklah sholat. Kata Nabi, kalau umur anakmu 7 tahun, ajak sholat. Berarti mendidik itu pertama diajak. Jadi kalau mau sholat ke masjid, kita lah ikut. Kalau mengajak tak mungkin dia, ayo. Tiba-tiba dia dulu, awak diam di rumah nontonnya kan. Itu bukan ngajak namanya, menyuruh. Jadi diajak. Udah sampai 10 tahun tak mau lagi, dipukul. Jadi kita udah diajak tak mau, belum kita pukul, kita repeti. Berarti belum sampai mukul tuh kan Bu? Apa tuh Bu? Wajib. Omak nih, selagi omak nih mau merepet, insya Allah selamat lah nak. Tapi kalau omak tak mau merepet, hanyut lah nak. Jadi untuk apa merepet tuh? Supaya anak tidak hanyut. Apa tuh? Ibadah. Jangan biarkan. Maaf cerita, anak kita kecil-kecil, jangan biarkan kali handphone Bu. Menangis deh Bu, tak apa-apa, itu anak awak yang mengatur dia tak tahu, jangan biarkan. Kadang-kadang kan Bu, kita ini kerja kita banyak, anak tuh menangis, ambil lah. Kenapa ribut katanya kan? Jangan, anak tuh anak kita Bu. Ndak direpeti segala macam, dipukul pun boleh. Gitu kata Rasul, tak sholat aja dia, suruh udah 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak, berarti 3 tahun boleh diajak ke masjid kan Bu? Boleh. Ribut dia di masjid Bu. Kalau ribut kita ajarkan jangan ribut. Kalau udah tak mau kali, udah tak usah bawa ke masjid. Karena mengganggu orang lain. Tapi kalau udah bisa dikasih tahu, boleh bawa ke masjid. Nah, jadi anak tuh selagi mamaknya mau merepet, itu insya Allah anaknya selamat. Tapi kalau amak tak mau merepet, tak selamat. Suami pun begitu. Selagi istrinya mau merepet, insya Allah suami selamat. Ada kan dibiarkan, biarlah tak balik malam-malam usah. Itu hanyut lah itu. Kata bahasa kampung, dongki gitu ya kan. Dongki dibiarkan saja. Kira-kira ada yang ingin lagi Bu kita bahas Bu, kita diskusikan. Yang setengah jam tadi Bu, namanya kita lagi di kamar mandi lah, besar. Iya. Kecil. Iya. Kita jawab. Jadi azan tuh ada tempat-tempat yang tak boleh membacakan lafaz Allah. Baca bismillah tak boleh. Pertama di kamar mandi, tempat yang kotor-kotor itu tak boleh. Masuk baca doa di luar. Jadi baca doa itu di luar. Sebelum buka kamar mandi baca doa. Dan itu baru dibuka. Udah kami berwudu di dalam kamar mandi Bu, boleh. Tapi tak boleh baca bismillah dengan jelas kalau ada WC. Kalau tak ada tak apa-apa. Kadang ada di rumah orang tuh disediakannya ini tempat berwudu. Ada kadang itulah kamar mandi ya kan. Kalau tak ada itu terus. Jadi gara-gara tak berwudu ada WC-nya tak berwudu terus tak sholat. Tidak ya. Jadi boleh di kamar mandi, boleh berwudu, boleh, tapi tak boleh baca bismillah. Menjawab azan di kamar mandi tak boleh. Karena di kamar mandi tak boleh mengucapkan lafaz yang bagus-bagus. Di dalam hati pun nggak boleh. Dalam hati boleh. Berwudu dalam hati boleh. Baca bismillah dalam hati boleh. Yang Di tak kamar boleh mandi dikeluarkan. Boleh, iya, boleh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hati jangan keluarkan, boleh. Yang tak boleh keluar. Macam kita sedang halangan, kita berjamaah baca Quran. Tapi dalam hati ada kaset kita ikut. Dalam hati jangan bergerak mulutnya, jangan keluar, yang tak boleh keluar. Dalam hati boleh. Menjawab azan dalam hati boleh. Kira-kira ada lagi Bu? Yes ya Bu. Jadi Bu, mohonlah anak-anak Ibu nih jangan kasih HP ya. Saya nih Bu HP cuma 2, HP saya, HP suami. Asal bawa ini tak ada nih Bu. Makanya anak saya nyari ikan lah, nyari inilah segala macam, biar aja Bu, tak apa-apa. Kadang-kadang awak takut kemana tuh kasih HP, jangan. Kasihan nanti dia udah besar, awak udah meninggal. Dia pun tak entah apa-apa lah isi otak.
capek ya Bu. Udah, kalau udah tidak ada lagi saya boleh. Itu Bu tentang pembimbingan apa? Tapi ya gitu kan. Iya. Jadi kan yang waktu itu kan itu apa harus yang orang yang tua dulu, apa yang baru yang muda. Tidak. Sebenarnya ada orang bilang dari yang tua dulu, tapi tidak wajib. Kadang gini, siapa yang ingat kita? Ingat sebutkan. Kadang tengah awak situ ada tadi tercecer, ketawa ya kan? Cuma apa namanya itu, ada tata kerama. Kalau kita nak buat tuh dari yang tua dulu baru yang kecil, gitu kan? Ternyata yang tua jauh, saudara jauh, yang kecil saudara dekat. Tentulah yang dekat harus sebut dulu. Kalau saya anak, ada kakek, anak dulu. Karena itu udah mati orang yang dekat ya kan? Kalau kami buat yang paling tua boleh, yang paling kecil boleh. Yang penting jangan lupa dibacakan. Ini macam hari Jumat Bu, kaifiat kan. Ibu-ibu ini kan nanti kaifiatnya kan secara umum. Boleh Ibu tambah dalam hati Bu. Ya Allah kepada sekolah. Baca Bu. Baca, itulah yang dapat kita titipkan. Duit tak dapat banyak kita titipkan Bu. Sebenarnya orang meninggal itu Bu, orang yang udah dalam kubur itu, kita kirim ayat Al-Quran bagus betul, tapi lebih senang lagi kalau kita memberi makan orang, memberi sedekah. Tak pahala banyak lah. Ada nasi awak antarkan para paket miskin sepiringnya kan, ada orang lapar. Pergi ke kedai kepajak tengok ada anak yang kasihan, anak yatim, belikan kue. Itu dalam hati ini untuk mama aku. Iya, ini untuk ayah. Iya Bu, ini untuk mama aku. Fatimah binti Nurdin, dan mati aja Bu. Kenapa pakai sebut binti-bintinya? Macam kita mengirim paket lah kan, kalau tak ada alamat jelas. Biar ada alamat jelas ya kan. Ada orang satu masjid. Nah, ini nasi satu keranjang besar diambil orang. Tapi kalau ada alamatnya, ini untuk bapak sekolah. Oh, lebih bangga lagi kan, tak pala dicari-cari. Oh, ini dia. Ada alamatnya, itu biar ada alamatnya. Kirimlah Bu, kirim. Apalagi yang kita lakukannya kan Bu. Kira-kira ada lagi Bu? Kalau tak ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Kalau ada yang baik itu pertolongan Allah. Kalau ada yang kurang berkenan itu dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.